Selamat malam saudara, kembali lagi di News. Saya bersama dengan Bapak Muhammad Farid selaku PJ terpilih untuk melanjutkan periode PBHMI 2020 hingga 2022 di tahun ini. Selamat malam Pak Farid. Ya, selamat malam. Ya, baik Pak, mungkin bisa diceritakan, ini kan sebelumnya kita ketahui bahwa Bapak terpilih untuk melanjutkan sisa periode ini ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit kronologisnya sampai Anda ditunjuk sebagai PJ untuk PBHMI di ujung periode ini. Silakan. Proses terpilihnya saya tentu melalui mekanisme anggaran dasar anggaran rumah tangga, di mana dalam konstitusi kita lakukan musyawarah besar melalui cabang-cabang se-Indonesia, sehingga digedoklah dalam konstitusi. Karena sebelumnya ketua umum dengan faktor-faktor yang kemudian sehingga kita ambil langkah secara konstitusi, maka saya diamanahkan menjadi PJ ketua PBHMI MPO. Baik. Nah, jadi dengan kata lain hanya melanjutkan atau menyambung sisa periode yang ada, Pak? Melanjutkan, menyambung periode yang ada. Baik. Nah, untuk PBHMI sendiri ya, di dalam waktu dekat ini apa saja program kerja yang sudah dilaksanakan oleh Anda sendiri selaku PJ? Saya kan Sekjen PBHMI sekarang. Ketika hari ini diamanatkan menjadi PJ Ketua PBHMI MPO, tentu program kita tetap berjalan. Masih melanjutkan program yang lama? Yang lama, proses pengkaderan. Kemudian lakukan konsolidasi cabang se-Indonesia. Cabang kita ada 40 dari 34 provinsi. Nah, untuk kedepannya kita sudah lakukan konsolidasi secara internal, secara kolektif kolegial. Kita sudah instruksikan ke batko-batko dan cabang-cabang untuk persiapan pembentukan cabang-cabang lagi di Indonesia untuk diperbanyak lagi. Tapi tentu kita akan lihat kabupaten-kabupaten yang potensi yang memiliki universitas. Tentu kita akan lihat apakah swasta atau negeri, kita akan bisa bekerja sama dengan universitas itu untuk membuka cabang-cabang. Nah, langkah-langkah inilah yang kemudian kita dorong, karena kita melihatnya cabang kita ini 40. Tentu kita dorong ini bukan hanya untuk ekspansi perbanyak cabang, tetapi kita akan dorong bagaimana kualitas kadernya juga. Kita akan tata dari komisariat maupun cabang maupun batko. Nah, Pak Farid, ini kan kita berbicara tinggal melanjutkan sisa periode ya. Di ujung periode ini kira-kira ada tidak secara pribadi target yang ingin Anda capai dalam hal program kerja di masa akan datang ini? Silakan. Kalau program kerja kami kan tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk penataan cabang-cabang, kemudian komisariat maupun batko-batko Indonesia. Tapi saya melihatnya dengan situasi sekarang ini, HMMP ini sudah tertinggal begitu jauh, karena situasi kebangsaan kan tetap berubah terus, ya kan? Tentu harus kita melihat secara universal, secara global kan. Nah, saya akan mendorong di dalam kepengurusan saya ini, bagaimana HMMP ini tidak boleh lagi alergi dengan ruang-ruang publik. Mungkin dalam hal ini pemerintahan begitu ya Pak Farid ya. Artinya mungkin selama ini PBHMI ini terkesan menjauh dari ruang pemerintahan, ruang lingkup pemerintahan, dan mungkin target Anda dalam waktu dekat ini adalah bagaimana PBHMI ini dapat masuk berkolaborasi dengan pemerintah begitu ya. Yang saya sampaikan tadi itu kan kita sudah lakukan konsolidasi cabang-cabang. Alhamdulillah kita sudah rapikan semua. Maksudnya adalah dari sisi hukum PBHMI MPO mungkin kami akan perbaiki legal standing, iya kan, di Kementerian Menkumham. Kita sudah lakukan itu. Nah, artinya kalau kajian secara peradaban mungkin bahwa demokrasi ini kan
memang lahir, mungkin katakan 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan mungkin terganti asas demokrasi, tapi bukan seperti itu kita. Nah, karena kita hidup di dalam demokrasi, konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita harus mengikuti proses-proses aturan-aturan di Republik ini. Nah, maka dari itu kita tidak boleh lagi keluar dari jalur pemerintah, kita harus masuk di rel pemerintah. Seperti tanya kita harus berkoordinasi dengan pemerintah dalam presiden, pamannya dari sisi yudikatif, hukum mungkin kita akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, langsung mungkin dengan Kapolri, pamannya kita akan lakukan berkoordinasi, menyampaikan bahwa HMMP ini ada loh begitu. Oke, luar biasa ya Pak Farid. Jadi mungkin selama ini masyarakat bisa melihat atau mungkin PBHMI sendiri mungkin merasa bahwa selama ini memang kurang ada komunikasi dengan pemerintahan begitu ya. Jadi kedepannya PBHMI akan lebih lagi bagaimana setiap kader-kader ini atau PBHMI itu sendiri untuk semakin masuk ke ruang lingkup pemerintahan atau menyatakan diri di ruang lingkup pemerintahan bahwa kami siap berkolaborasi seperti itu ya. Nah, untuk rencana dalam waktu dekat ini yang kami dengar informasinya akan ada kongres besar seperti begitu Pak Farid ya, benar ya? Nah, apa langkah-langkah atau sejauh mana progres Anda di Sulawesi Tenggara ini mempersiapkan menyambut kongres besar yang akan dilaksanakan di Jakarta yang akan datang? Silakan Pak. Kami sudah berkoordinasi 34 provinsi. Iya. Semua cabang-cabang se-Indonesia maupun batko-batko se-Indonesia. Tentu di Sultra ini tadi juga saya sudah panggil ketua batko. Kita kan 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara. Cabang kami di sini kan cabang Raha. Kami sudah berkoordinasi tadi juga. Cabang Kendari, Kolaka Utara, Unaaha, Bombana, termasuk Bau-Bau, ada 6 cabang. Tapi semua karena itu komitmen kami akan ekspansi cabang-cabang. Nah, dari cabang-cabang Sulawesi Tenggara itu kita sudah solidkan dari badan koordinasi sampai cabang-cabang. Nah, agenda kongres itu kita sudah tetapkan berdasarkan keputusan kemarin atas pleno 3, kita putuskan di Jakarta tanggal 28 Desember. Tentu akan dihadiri semua cabang-cabang se-Indonesia. Sebagai penutup Pak Farid ya, apa yang Bapak mau sampaikan kepada seluruh kader PBHMI di Indonesia ini ya, di negara kita ini? Pesan-pesan apa sebagai penutup yang Anda mau sampaikan untuk langkah-langkah di masa yang akan datang terkait bertumbuh kembangnya PBHMI di hari kemudian? Silakan. Makasih. Pesan saya kepada kader-kader HMI Indonesia, khususnya HMI MPO, hari ini memang kita mengalami degradasi ya, dengan situasi hasil kongres di Kendari kemarin itu, sehingga kemudian melahirkan 2 ketua umum. Tapi dengan kepengurusan saya ini, marilah kita lakukan rekonsiliasi, menyatukan cabang-cabang se-Indonesia. Berbeda pendapat boleh, kalau bisa kemudian marilah kita rekonsiliasi para senior-senior yang berbeda pendapat, silakan apa semua, untuk kemudian membangun rumah hijau hitam kita bersama-sama. Nah, mungkin di rekonsiliasi kita bisa kita satukan ketika kongres di Jakarta ke depan. Nah, penyampaian juga ke cabang-cabang, sapikan barisan, baik komisariat, cabang-cabang batko-batko Indonesia. Marilah kita sama-sama membangun rumah kita bersama di hijau hitam, yaitu PBHMI MPO, khususnya kepengurusan saya. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentu khususnya
untuk pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat, presiden maupun tataran kementerian ke bawah semua, bahwa HMMPO hari ini tetap mengedepankan independensi untuk mengkritik pemerintah, tetapi kami juga akan membantu di ruang-ruang pemerintahan untuk memberikan ide, konsep dan gagasan seperti apa kebangsaan kita hari ini. Ya, contohnya seperti itu tadi yang kita anukan, kita akan perkuat bagaimana penegakan hukum khususnya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena menurut pandangan kami Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini mengalami kemunduran penegakan hukum. Begitu juga di kepolisian. Mungkin kami akan memberikan masukan-masukan kepada Pak Kapolri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Presiden. Saudara, demikian obrolan singkat saya bersama dengan Bapak Laude Muhammad Farid selaku PJ Ketua Umum PBHMI. Nah, luar biasa malam hari ini. Nantikan terus di News update berikutnya. Selamat malam. Mohon dukungannya dengan like, komen, dan subscribe.